Sama saya Aiman Wicaksono, saudara, di The Prime Show with Aiman. 12 tahun Rafael Alun menimbun pundi-pundi kekayaan melalui suap dan gratifikasi yang kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan KPK mengisyaratkan akan menerapkan pasal pencucian uang alias money laundering. Uang Rafael Alun diduga bukan hanya dinikmati bersama keluarga, tapi juga mengalir sampai ke puluhan artis tanah air. Indonesia Audit Watch percaya menyebut 25 artis kecipratan uang haram Rafael. Ada grup band besar, 2 artis berinisial R dan T. Saudara, berikut dialog saya bersama Sekretaris Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus. Dan kemudian ada pimpinan KPK 2015-2019 Saud Situmorang, serta pakar TPPU Fahrur Dalimunte. Bung Iskandar, saya mendengarkan pernyataan Anda waktu di KPK. Ada 25 artis. Ini saya mendapatkan sejumlah dokumen, saya akan bacakan. Ada inisial R pertama. Yang kedua, inisial R lagi. Yang kedua, inisial A. Yang ketiga, inisial, yang selanjutnya keempat, inisial T. Ini mirip nih, Rafael Alun Trisambodo nih, RRAT. Jadi gampang menghafal. Tapi ada 25. Kita nggak sebut 25. Betulkah apa yang saya sebutkan tadi? Karena saya membaca dari laporan-laporan Anda yang memang luar biasa. Ada banyak sekali berupa laporan keuangan dan juga laporan yang Anda sampaikan kepada KPK. Terima kasih, Bung Aiman. Jadi kalau orang paham, nanti Pak Dalimunte paham, namanya jelaskan, pencucian uang kotor itu melibatkan banyak unsur, banyak orang, banyak pihak yang terdeteksi maupun tidak terdeteksi, yang pasif atau yang aktif. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Itu. Artinya? Hanya itu. Artinya keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia? Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami, terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki, dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment, betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu yang kami malah sebut, KPK kok nggak memanggil mantunya sebagai bagian dari pemanggilan dari Pertanyaan saya dulu, keluarga. apakah itu yang Anda maksudkan? Itu nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Iya. Itu nama itu J. Jeremy kalau tidak salah, mantunya. Mungkin ya, tapi Mantunya. di data kami Dan dia J. menjadi petinggi di perusahaan milik Raffi Ahmad. Yang baru diakui ya kemarin kalau nggak salah ya. Tapi saya juga harus adil juga karena Raffi Ahmad juga setelah menyampaikan pembelaannya. Saya akan putarkan, saudara, pembelaan dari Raffi Ahmad yang kemudian sempat sebut-sebut terkait hal ini. R, inisial R lu diiniin gimana nih, A? Capek gue ada aja gosip-gosip gue udah. Itu siapa aja sih? R itu Irfan Hakim. Tapi gimana, A, menanggapinya, A? Lu kaget atau gimana nih? Udah biasa gue digosipin, udah biasa temen ngetop aja gue. Tapi kenal nggak sih, A, sama menantunya Pak Ya, Rafael, si kalau Jeremy? menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia yang makanya aduh. Tapi aku di bulan Ramadhan ini santai aja. Semakin tinggi semakin goyang ya, Bi. Silahkan aja dicek, nggak ada apa-apa. Jadi kalau pun ini dipanggil nggak Ada yang kedua, R dan A serta T. Ciri-cirinya. Dan apa yang dilakukan? T ini nggak sekaya-kaya amat. Dia hanya digunakan jasanya untuk endorse. Selebgram. Ya semi begitu. Jadi kami juga jadi bingung, Bung Aiman. Niat kita membongkar tindak pidana pencucian uang, kasihan juga kalau diarah-arahkan hanya ke para selebriti. Padahal pelaku kejahatannya itu sesungguhnya di samping Bu Sri Mulyani semua sekarang. Nah kasihan kan kalau hanya selebriti aja kita Ada giring. oknum-oknum selain Rafael Alun maksudnya? Iya, sebenarnya target kita itu membongkar komplotan gengnya Rafael ini gitu loh. Ada gengnya. Sangat, itu di samping Bu Sri Mulyani 2 orang. Eselon 1 itu. Ini nggak main-main loh. Nggak main-main. Ini tudingannya nggak main-main. Anda punya data soal itu, Anda bisa digugat. Karena tinggal kita sebut siapa yang tanda tangan pengampunan pajak.
terkait dengan PT yang asal Mauritius ganti baju menjadi PT Indonesia, pemilik saham satu bank. Itu Selesai. terkait dengan perusahaannya Rafael. Bukan perusahaan itu, mereka komplotan, salah satu yang Oke. terbesar mereka cuci. Termasuk ada Rafael juga di sana. Dia motornya. Rafael motornya. Artis digunakan sebagai pencucian uang, wadah untuk pencucian uang. Ini sangat mafhum, sangat umum. Betul Bung Fahrur? Ya, Betul terjadi itu? ada beberapa kasus begitu juga. Dan artisnya nggak tahu. Beberapa kasus yang ditangani di KPK ada artis yang disebut sebelumnya. Iya. Jadi memang sudah jadi modus tersendiri untuk menggunakan public figure. Kenapa menggunakan public figure? Karena cepat perputaran uangnya. Dan bisa mengelabui. Maksudnya? Public figure kan punya style yang memang bisa dinyatakan cocok dengan profil dia. Oke. Tapi Kalau kaya ya nggak apa-apa. Kaya- Fleksi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gitu kan. gitu. Karena emang artis. Ya, Gitu. jadi gampang untuk menutupinya. Nik 2 atau tidak ada nik sama sekali. Pernahkah itu digunakan sebagai modus? Kalau modus kami belum paham, tapi dari pelaku-pelaku tindak pidana pencucian uang banyak. Contohnya? Contohnya istri Rafael, Maksudnya? nggak ada nik tuh. Istrinya Nggak Rafael mungkin, Ray. Iya. Ada, dia nggak punya Nggak NIK. punya nik. nggak punya nomor identitas kependudukan? Iya. Di Nggak punya KTP dong? kalau di data di kita iya, yang untuk kebun jeruk itu. Anda punya bukti apa soal itu? Kalau tadi kan kita duga itu istrinya Rafael. Tidak punya nik? Tidak punya nik di data yang ada di Jakarta Oke. Barat. Ada- Kami punya malah pejabat negara, Lihat, Pak. Oke. penyelenggara negara nih. Eselon 2. Di Kementerian Keuangan? Ini kalau yang kemarin, kalau kita sebut tadi Boleh, eselon boleh bantu satunya saya. Oh, masih itu di aktif samping nih ya? Ibu Sri Mulyani. Kalau Ini ini, masih di aktif? belakang Bu Sri Mulyani nih, masih Oke. aktif. Di belakang satu kantor, satu gedung. ya, di- satu di gedung. dalam, Pak ya? Ini punya, ini niknya ya? Iya, nggak usah kita sebut Iya, iya. nomor niknya aja. 4 ya, oke. Oh, niknya berbeda, namanya sama. Untuk orang yang sama ada 2 nik. Oke, tanggal lahirnya sama, Tanggal lahir, tahun lahir sama, bulan lahir sama, daerah tempat tinggal berbeda. tempat tinggal berbeda. Bisa. Nggak mungkin 2 orang berbeda. Ya. Nama dan gelar sama Yakin juga. orangnya sama, dia yakin Sama. orangnya sama. Kalau begini, Beliau udah cross check berarti Betul. iya, namanya sama, gelarnya sama, Dr. Andes MSI ya. Lalu kemudian nikah, oke, sama. Lalu kemudian tanggal lahir sama, Tapi nggak tanggal bisa. bulan tahun. Ini sistemnya ngaco berarti. Ini kan waktu dia sidik jari kan ketahuan orangnya double. Iya, tapi ini Niknya berbeda, saudara. Saya Bukan. tidak bisa menunjukkan. Kan sidik jari itu Niknya sama iris ini kan beda. Sama. Untuk orang Ini. yang sama. punya 2 nik. Penyelenggara Sidik jari negara, orang Pak. kan nggak bisa sama. Jadi mungkin ada data yang perlu didalamin juga di sistem KTP elektronik kita. Dan saudara, kotak Pandora dari kasus Rafael Alun Trisambodo telah terbuka. Satu persatu modus kejahatan keuangan Rafael pun terungkap ke publik. Pertanyaannya, beranikah KPK mengungkap tuntas sederet nama selebritas dan pejabat yang diduga turut menikmati aliran uang haram Rafael Alun? Sejauh mana mereka terjerat pidana? Tentu ini harus dibuktikan. Dan bagaimana pula dengan kejelasan-kejelasan seperti harta Rafael yang disembunyikan menggunakan nama orang lain. Kita akan tunggu nanti perkembangannya. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Selamat malam, sampai jumpa.